paksa terjadi pada masa pemerintahan Belanda, tepatnya pada tahun 1830 hingga tahun 1870. Pada masa ini, Belanda sedang mengalami krisis ekonomi. Melihat keadaan ini, Van den Bosch menemui Raja Belanda. Perekonomian Belanda semakin menurun. Bagaimana jika kita menyuruh rakyat untuk menanam di sebagian tanah mereka? Baik, akan dipertimbangkan. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya Pangeran setuju dengan hal ini dan menetapkan Van den Bosch sebagai Jenderal Gubernur. Rakyat pribumi, telah menetapkan sistem baru, yaitu sistem tanam paksa. Kalian harus menanam teh dan kopi di sebagian tanah kalian. Sistem ini adalah yang pertama, rakyat pribumi harus menyediakan 1/5 tanah untuk ditanami jenis tanaman perdagangan. Yang kedua, tanah bebas dari pajak karena hasil tanaman dianggap sebagai pembayaran pajak. Yang ketiga, rakyat yang tidak punya tanah harus bekerja di perkebunan atau pabrik milik pemerintah Belanda selama 66 hari. Waktu mengerjakan tanaman tidak boleh lebih dari 3 bulan. Kemudian yang kelima, kegagalan atau kerugian tanaman yang diakibatkan hama atau bencana alam akan ditanggung oleh pemerintah Belanda. Dan terakhir, rakyat pribumi yang mengerjakan sistem ini akan diawasi langsung oleh penguasa pribumi. Apakah kalian setuju? Setuju, toh tidak memberatkan kita. Baik Jenderal, kami akan mengerjakannya. Maka berjalanlah sistem tanam paksa ini. Awalnya, rakyat pribumi tidak keberatan dengan sistem ini karena sistem ini cukup menguntungkan bagi mereka. Hingga setelah beberapa waktu berjalan, pemerintah Belanda telah melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri. Rakyat yang bekerja di perkebunan dan pabrik pun harus bekerja sepanjang tahun. Bahkan penguasa pribumi pun juga berlaku kasar. Tuhan, kami sudah lelah dengan keadaan ini. Tolong beri kami kebebasan ya Tuhan. Begitulah kenyataannya. Rakyat pribumi selalu dipaksa untuk bekerja tanpa mendapatkan imbalan yang sesuai. Tidak peduli para petani sakit, sehat, sedih, senang, dan belum. Yang pemerintah Belanda mau, rakyat pribumi harus selalu bekerja. Hingga pada suatu ketika, Aku merasa sangat dirugikan dengan sistem ini. Dulu dikatakan hanya 1/5 saja yang digunakan tanah kita. Tapi nyatanya tanah kita digunakan semua untuk kebutuhan mereka. Benar, aku juga sangat dirugikan. Bahkan gagal panen karena hama pun kita harus menanggungnya sendiri. Hei, bekerjalah. Baik Tuhan. mereka sadari telah ada seseorang yang berdiri jauh dari mereka. Lalu Daun Sirih pergi dan mulai menulis bukunya dengan nama samaran Multatuli. Saya akan memberikan buku makna pula yang mengkritik sistem tanam paksa. Dengan menulisnya buku ini, pemerintah akan menghindari isi dari buku ini. Buku yang telah diterbitkan oleh Daun Sirih ini dengan nama samarannya Multatuli secara berangsur-angsur membuat sistem tanam paksa ini dihapuskan dan digantikan dengan sistem politik ekonomi liberal yang melibatkan pihak swasta. Namun, pelaksanaan ini pun tetap membawa penderitaan bagi rakyat pribumi.